Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yulia Nurjana dari SIT PGRI Pasuruan dengan NIM 26 Prodi PAI. Nah, di video ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu tentang pembahasannya tentang konsep dasar psikologi. Pembahasan yang pertama kita bahas tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psiki dan logos. Psiki berarti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan atau studi. Jadi pengertian psikologi secara fitrah adalah ilmu tentang jiwa. Nah, ada beberapa ahli psikologi yang mendefinisikan apa itu psikologi. Yang pertama, ada Robert S. Woodward dan D.G. Marguea mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas individu dalam hubungan dengan lingkungannya. Yang kedua, ada Gardner Murphy. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup tentang lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu ada Clifford Morga. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu cara memandang atau cara meninjau materialnya. Selanjutnya yaitu psikologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama psikologi umum dan yang kedua psikologi khusus. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang normal, yang dewasa, dan yang beradab atau berkultur. Macam-macam psikologi umum. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Salah satu macam-macam psikologi khusus adalah kajian psikologi perkembangan. Kajian psikologi ini disebut juga sebagai psikologi genetis, yaitu ilmu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia mulai dari kecil hingga tua. Psikologi perkembangan mencakup bidang atau kajian psikologi anak, psikologi puber, psikologi pemuda, psikologi orang tua, dan psikologi orang tua. Yang kedua yaitu psikologi sosial. Bidang kajian psikologi sosial ini menguraikan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kondisi dan situasi sosial. Bidang ini merupakan kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu sebagai fungsi dari rangsang sosial. Ilmu ini hanya mempelajari gejala dalam kondisi yang terkontrol, perkiraan, dan spekulasi. Yang ketiga yaitu psikologi pendidikan. Ilmu psikologi pendidikan mempelajari tentang masalah psikologis yang terjadi pada dunia pendidikan. Bidang kajian psikologi ini berkaitan dengan bagaimana cara siswa mempelajari segala sesuatu dan sejauh mana perkembangan siswa tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan yang diberikan oleh guru, masyarakat, dan orang tua yang saling mempengaruhi. Yang keempat adalah psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian mempelajari tingkah laku manusia dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Individu berinteraksi dengan individu lainnya dengan menggunakan kepribadiannya masing-masing. Sebab itu psikologi kepribadian berhubungan dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial sebagai hasil dari perkembangan individu sejak kecil dalam hidup sosialnya. Selanjutnya yaitu psikodiagnostis. Bidang ini merupakan sebuah studi ilmiah tentang berbagai metode yang digunakan untuk membuat suatu diagnosis
dalam bidang psikologis yang bertujuan untuk memperlakukan manusia dengan memperlakukan yang lebih tepat. Metode ini digunakan untuk menetapkan kelainan psikis agar dapat memberikan bantuan yang tepat dan akurat sesuai dengan masalahnya. Oke, selanjutnya yaitu psikologi kriminal. Psikologi kriminal mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan atau kriminalitas. Objek studi dalam psikologi kriminal antara lain perilaku yang menyimpang yang dapat berurusan dengan hukum dan perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma keadilan masyarakat. Selanjutnya yaitu psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dan aktivitas psikis manusia. Jadi dapat didefinisikan, psikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan alam sekelilingnya, mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan mempelajari aktivitas-aktivitas jiwa yang tidak tampak dalam pernyataan-pernyataan, misalnya berfantasi, melamun, dan yang tidak diekspresikan dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.